Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku dan masih dalam tema besar kita yaitu orang yang jauh dari kasih sayang Allah. Lalu bagaimana pertanyaannya ciri-ciri orang yang jauh dari rahmat Allah? Ustadz Yusa akan menyampaikan di segmen kedua ini. Kami persilakan Ustadz, fadhal. Boleh? Sip aja Ustadz. Di sini Bu ya. Sampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustadz, para habaib yang sama-sama kita hormati, wabil khusus guru kita Ustadz Haji Aswan Faisal, Mas Sofyan, segenap DKM Masjid Baitur Rahman Cinere, dan para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kasih sayang Allah ini anugerah. Kasih sayang Allah ini karunia yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Tadi dibacakan ayatnya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsini. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Maka mafhum mukhalafahnya, paham terbaliknya, kalau ada orang-orang yang suka melakukan amal keburukan, maka inilah ciri pertama orang yang jauh daripada rahmat Allah. Bu, Bapak sekalian, orang yang hidup di dunia tanpa rahmat Allah itu rugi, Bu. Rugi. Ada pepatah Betawi mengatakan, biar kata hidup berpangkat, duit berlipat-lipat, mobil mengkilat, rumah bertingkat, bini ampe 4, hidup tanpa rahmat dunia berasa kiamat. Penting rahmat ini. Lalu adakah lagi tanda-tanda orang yang jauh dari rahmat Allah, ciri-cirinya? Yang kedua, orang itu dikuasai oleh setan sehingga lalai daripada beribadah kepada Allah. Bu, kenal setan? Kenal? Bapak kenal setan, Pak? Setan 24 jam godain kita. Orang-orang yang lalai kepada Allah dari beribadah, ini ciri orang yang jauh dari rahmat Allah. Kenapa dia bisa lalai? Karena dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya dan tidak berfaedah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Tanda Allah berpaling dari seorang hamba. Tanda Allah tidak melihat kepada hambanya, artinya tidak mendapatkan rahmat Allah kalau dia disibukkan dengan sesuatu perkara yang enggak ada manfaat bagi kehidupannya. Ibu mau tahu contohnya, Bu? Ini contoh orang yang sibuk dengan perkara yang gak ada manfaatnya. Sekarang corona, orang lagi susah bertahan hidup, harus kudu luar biasa. Tetangga tiba-tiba beli mobil, mobilnya warna merah. Kita komentar gitu, mobil warna merah, bagusan juga biru. Ini komentar bilang bagusan juga warna biru, itu suatu pekerjaan yang gak ada manfaatnya. Buat dia gak ada nilai ibadah, orang yang dengar belum tentu seneng. Nih, orang yang sibuk ngurusin kehidupan orang lain sehingga lalai beribadah, ini tanda yang kedua, orang ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Cinere begitu? Ada, Bu? Mudah-mudahan nggak ada. Ono orang jauh, Bu. Orang sini mah insya Allah baik semua. Baik semua. Lalu cirinya apa lagi, Ustadz? Orang-orang yang nggak dapat rahmat Allah ini. Maka tanda yang ketiga adalah orang yang bersuudzon kepada Allah. Orang yang berburuk sangka kepada Allah. Nih kita, Bu, orang Indonesia sekarang lagi yaumul mihnah namanya. Tahun-tahun ujian buat kita, betul.
Kita belum selesai COVID-19 sudah datang varian baru Omikron. Yang parahnya lagi kita belum tahu sampai kapan virus ini akan mewabah di negara kita. Belum lagi kita dengar berapa banyak saudara-saudara kita yang wafat akibat wabah. Belum lagi kita mendengar belum lama ini saudara-saudara kita yang berada di Provinsi Banten mengalami kebanjiran dan berapa orang yang sudah hilang jiwanya. Karena kejadian ini, berapa banyak orang yang mencari kambing hitam. Siapakah orang yang pantas bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi saat ini? Dan tidak sedikit orang yang berani berburuk sangka kepada Allah karena sudah memberikan ujian yang tidak kunjung selesai. Banyak bu yang bersuuzon sampai nempak jidat ibu-ibu, ya Allah gini amat. Ini bisa jadi mudik terancam ini, nggak jadi pakai baju lebaran ini. Allah gini amat, nih bahaya bu, bahaya nggak boleh. Yakinlah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang sabar dan menerima daripada ujian yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ulama-ulama sufi kita mengingatkan kepada kita, ibu, lau alimal insan ma fi wara'il aqdar labaqau. Seandainya manusia tahu tentang rahasia-rahasia, anugerah-anugerah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap ujian yang sudah Allah berikan, labaqau, pastilah kita banyak menangis. Mereka malu dengan semalu-malunya karena sudah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersuuzon kepada Allah, jaga hati agar kita tergolong sebagai orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua di sini dan para pemirsa agar tidak termasuk golongan orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Mas Sofia. Masya Allah, luar biasa sekali. Selalu yang ada di dalam hati saya, mungkin juga pemirsa, setelah tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusa, ciri-ciri orang yang jauh dari rahmat Allah, yaitu diantaranya suuzon kepada Allah. Di segmen 3 dan juga segmen 4 ini kita akan buka sesi tanya jawab bagi pemirsa dan juga para jamaah yang ada di sini, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu, untuk bertanya langsung kepada dua asatidz kita tentang tema besar kita, ketika manusia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.